Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat, kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Ditulis oleh Tarikh At-Tabari. Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kemudian diambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini, kemudian dipanggil, Abu Bakar, kamu harus datang. Dua orang ini sudah membawa pasukannya masing-masing. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadinya damai berhadapan-hadapan untuk saling berperang, membela pimpinannya masing-masing. Sayyidina Umar mengatakan, saya yang harus menjadi pengganti Nabi karena saya satu suku dengan Nabi dari suku Quraisy. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang, sayalah penggantinya karena saya tokoh pribumi. Nah, peperangan itu kemudian diambil jalan tengah oleh para sahabat. Oke, kita tunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai jalan tengah. Saya akan menanggapi video berikut ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang sejarah Islam, terutama menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap tokoh-tokoh besar kaum muslimin dan umumnya para sahabat Nabi ridwanullahi alim jami'an. Dari apa yang dipaparkan dalam video tersebut, paling tidak ada 3 gambaran negatif. Yang pertama, bahwa ulama kaum muslimin itu sengaja menutupi sebagian sejarah kelam umat Islam. Yang kedua, gambaran bahwa para sahabat Nabi, khususnya Sayyiduna Umar bin Khattab dan Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah, itu begitu ambisius dan sangat rakus terhadap kekuasaan. Yang ketiga, bahwa para sahabat itu digambarkan sampai mau berperang hanya urusan rebutan kekuasaan atau masalah politik. Apakah benar demikian? Tentang riwayat kewafatan Rasul SAW dan sampai kemudian diangkatnya Sayyiduna Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti beliau, itu dimuat dalam semua kitab sejarah dan tidak ada yang ditutup-tutupi di situ. Kita sudah sering mendengarnya, khususnya bagi para asatid, apalagi para pencipta sejarah. Saya langsung melacak ke dalam Tarikh At-Tabari, apa yang disampaikan oleh beliau. Ternyata saya tidak dapati kisah tersebut. Saya juga membuka dalam Tarikh Al-Khulafa Al-Imam As-Suyuti. Hanya sayang ketika saya cari, saya hanya mendapatkan versi terjemahan, karena ternyata kita versi Arabnya pernah saya hadiahkan kepada seorang ustadz dan saya lupa membelinya lagi. Tetapi kemudian juga saya cek dalam versi Maktabah Syamilah dan tidak ada riwayat sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Saya juga mengecek di Hayatus Sahabah, saya mengecek dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, saya mengeceknya dalam Tarikh Al-Kabir, siapa tahu ada terselip di situ, karya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian saya mengecek dalam Bidayah wa Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Saya juga mengecek langsung kepada induk Sirah Nabawiyah dalam Islam, yaitu Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, dan berbagai macam kitab-kitab yang lainnya. Dan saya tidak mendapatkan riwayat seperti itu. Jika tuduhannya ulama umat Islam menyembunyikan sebagian fakta sejarah, ini sungguh tuduhan yang tidak berdasar. Karena justru faktanya, ulama-ulama kita itu sangat jujur kalau urusan ilmiah. Bahkan hal yang kira-kira dalam tanda kutip menjatuhkan Islam, itu dari mana kira-kira musuh Islam mendapatkannya? Kecuali dari tulisan-tulisan ulama-ulama kita. Karena ulama kita itu menyampaikan jujur apa adanya. Yang kedua, tuduhan bahwa para sahabat seakan-akan begitu ambius terhadap kekuasaan, justru fakta sebaliknya yang kita dapatkan dalam sejarah. Yang terjadi, para sahabat itu bukan saling menghunus pedang di medan perang. Yang terjadi justru mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'diyah, yaitu semacam gedung parlemen. Di situ mereka berdiskusi dan saling lempar argumentasi. Yang terjadi bahkan bukan Sayyidina Umar yang ingin merebut kekuasaan. Beliau justru kala itu mendatangi beberapa pihak untuk disodorkan menjadi pemimpin umat Islam. Dalam riwayat yang pertama kali beliau datangi adalah Abu Ubaidah. Diminta agar bersedia dibai'ah menjadi khalifah. Tapi lihat apa jawab Abu Ubaidah. Wahai Umar, sejak engkau masuk Islam, aku tidak pernah melihat engkau tergelincir kecuali hari ini. Bagaimana mungkin engkau hendak menyodorkanku, sedangkan di tengah-tengah kita masih ada Abu Bakar Siddiq. Dan kemudian Sayyidina Umar mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, meminta hadir di forum diskusi itu. Forum diskusi, bukan medan tempur. Namun lihat, justru Abu Bakar kala itu beliau menyampaikan argumennya, bahwa yang berhak untuk memegang tampuk pemerintahan adalah orang-orang Quraisy, yaitu maksudnya para sahabat Muhajirin. Dan beliau justru kala itu mengatakan, ini Umar, ini Abu Ubaidah, pilih dari salah satunya untuk menjadi pemimpin kalian. Umar justru menolak, beliau mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, tidak boleh ada orang yang mendahului dirimu. Lalu Umar kemudian mendorong Abu Bakar untuk bersedia diangkat menjadi khalifah. Itu keadaan Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau justru menyodorkan orang lain. Lalu bagaimana dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah? Beliau kala itu sedang sakit. Yang menyarankan beliau untuk segera menjadi pemimpin kala itu adalah sahabat Khubbab bin Munzir.
Dan beliau tidak banyak bicara karena sedang sakit. Ketika diskusi dan debat sangat panas itu, sahabat kemudian sampai pada kesepakatan. Tidak ada setetes pun darah yang mengalir. Benar, terjadi perdebatan di kalangan mereka. Tapi ini wajar. Karena mereka harus memikirkan nasib umat Islam ke depannya. Mereka membutuhkan pemerintahan untuk menaungi dari musuh-musuh yang setiap saat bisa merongrong.